Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, selamat datang di kuliah Matematika Teknik. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan bahan pelajaran kita. Kita masuki uh, pembahasan tentang bilangan dan fungsi kompleks serta integrasi kompleks. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang bilangan kompleks dan representasi geometrik dari bilangan kompleks. Saudara-saudara semuanya, sebagai pendahuluan, selama ini kita memahami bahawa bilangan itu secara umum adalah bilangan real. Tetapi secara lebih umum lagi, bilangan itu bisa kita bagi atas bilangan real dan bilangan imajiner. Jadi ada dua bagian dari bilangan itu. Ada bagian realnya dan ada bagian dari imajinernya. Nah, dalam beberapa kasus kita bisa melihat sebagai contoh ketika misalnya kita ingin mencari sebuah akar bilangan misalnya. Misalnya kita punya bilangan X adalah X kuadrat adalah sama dengan min 1. Maka kita dapatkan maka X adalah akar dari min 1. Maka saudara mungkin tahu berapa akar dari min 1. Maka orang mendefinisikan akar min 1 itu sama dengan I. Atau di bidang lain orang juga menyebutnya kadang-kadang dengan sebutan J. Ini adalah representasi dari bilangan kompleks. Maka X adalah 1 dari bilangan kompleks, 1I. Di contoh lain, kita juga bisa melihat seandainya kita mencari penyelesaian sebuah persamaan kuadrat misalnya. Misalnya kita punya persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 10X ditambah 40 sama dengan 0. Nah, biasanya kalau kita menemukan persamaan ini, maka kita akan melakukan penyelesaian dengan menggunakan kita mengenal dengan rumus ABC. Misalnya itu X1 atau X2, karena X kuadrat maka persamaan ini akan punya dua penyelesaian. Kita punya, ingat ini A1, ini B, ini C. Kita sebutkan rumus ABC. A, B dan C. Persamaan dari ini adalah, penyelesaian dari ini adalah min B. Masih ingat min B per 2A tambah kurang akar dari B kuadrat kurang 4AC dibagi dengan 2A. Nah, bisa kita lihat. Ini kalau kita masukkan angka-angkanya, kita dapatkan min B itu jadi 10 per 2. Karena A sama dengan 1. Ditambah akar dari B kuadrat itu 100. Kurang 4 kali A kali C kali 1 dikali 1 dikali 40. Dibagi dengan 2 dikali dengan 1. Ya. Kalau kita dapatkan, ini jadinya apa? 5 ditambah plus minus 100 dikurang akar dari 100 dikurang 1160. Ya. 40 160 dibagi dengan 2. Maka kita akan punya plus minus akar dari minus 60 per 2. Nah, bisa dilihat kita akan punya dua angka. Maka kalau kita selesaikan lagi persamaan ini, maka kita akan dapatkan apa adalah 5 plus minus akar dari 60 per 2. Jadi akar dari 60 per 2 dikali akar min
min 1. Maka ini disebut dengan, maka inilah kemudian disebut dengan I. Maka ini kita bagi jadi, ini bilangan bagian realnya dari bilangan tersebut, dari akar-akarnya, dan ini adalah bagian imajiner. Maka akar pertama menjadi 5 ditambah akar 60 per 2 kali I. Sedangkan solusi kedua adalah 5 dikurang akar 60 per 2 dikali dengan I. Ini bagian real dan ini adalah bagian imajiner. Nah, saudara-saudara semua, maka kita lihat dari persamaan ini, kita bagi menjadi real. Kalau dalam bentuk umumnya, maka bilangan kompleks, kita lihat bagian kiri ini, bilangan kompleks ini, kita bisa menjadi dalam bentuk X dan Y. X adalah bagian realnya. Real dari Z sama dengan X dan Y. Dari bagian real dari Z, bilangan kompleks ini adalah X. Dan bagian imajiner dari Z, kita bilang kompleks ini adalah Y. Dalam notasi lain, kita bisa buat Z sama dengan X, Y sama dengan X ditambah I dikali Y. Di mana I adalah akar dari min 1. Oke, itu dasar dari bilangan kompleks. Sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan bagaimana penjumlahan dari dua buah bilangan kompleks. Saudara-saudara semua, bisa dilihat penjumlahan dari dua bilangan kompleks. Kita lihat di bagian kiri dulu. Ada bilangan Z1 dan ada bilangan Z2. Bilangan kompleks pertama, bilangan kompleks kedua, di mana Z1 adalah X ditambah Y. X satu bagian realnya, Y1 bagian imajiner, tambah Z2 di mana memiliki X2 bagian real dan Y2 bagian imajiner. Maka ketika jumlahkan, maka kita harus menjumlahkan bilangan yang sejenis. Kita jumlahkan bilangan X dengan bilangan X, real dengan real, kemudian imajiner dengan imajiner. Artinya apa? X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2. Kalau lihat di bawah, maka X1 tambah Y1 tambah X2 tambah Y2, maka X1 dan X2 kita jumlahkan. Sedangkan Y1 dan Y2 kita jumlahkan. Sesama real dan sesama imajiner. Nah, kita lihat contoh. Sebagai contoh, kalau kita misalkan sebuah bilangan misalnya Z1 itu Z1 sama dengan 8 ditambah 3i. Sedangkan Z2 misalnya sama dengan 9 dikurang 2i. Ya, oke. Baik. Maka bagian real dari Z1 adalah 8. Bagian imajiner Z1 adalah 3. Bagian real dari Z2 adalah 9. Bagian imajiner dari Z2 adalah min 2. Oke, baik. Sekarang gimana kita jumlahkan keduanya? Dengan mudah saja kita bisa lihat. Maka Z1 ditambah Z2 sama dengan 8 ditambah 3i ditambah 9 dikurang 2i. Maka dia menjadi 8 ditambah 9 ditambah 3 dikurang 2 dikali i. Maka dia menjadi 11 ditambah 1 kali i atau i. Jadi cukup murah sebenarnya kalau kita melakukan penjumlahan dari dua bilangan ini. Oke, kita lanjutkan. Kita kembali ke sisi kiri dari slide ini.
Bagaimana kalau perkalian dari dua buah bilangan kompleks? Kita hampir sama seperti perkalian biasa. Kita lihat ada Z1 dan Z2. Z1 dikali Z2, maka sama dengan X1 dikali X1 ditambah Y1 dikali dengan X2 ditambah Y2. Nah, kita lihat. Tentu seperti dengan perkalian biasa, kita kalikan adalah X1 dikali X2 ditambah X1 dikali Y2. Selanjutnya Y1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2. Maka kita lihat di sini X1 jadinya apa? Nah, jadinya kita lihat X1 kali X2 dikurang Y1 kali Y2 tambah X1 Y2 tambah Y2 X2 Y1. Kita lihat misalnya kasus ini kita bahas sedikit. Z1 ditambah dikali dengan Z2, dia menjadi ada X1 ditambah Y1 X2 ditambah Y2. Maka kita dapatkan X1 dikali X2 X1 X2 ditambah ini X1 dikali Y1. Kemudian ditambah X2 dikali Y1 ditambah Y1 dikali Y2. Nah, kita lihat ini X1 kali X2, sedangkan ini I kali I menjadi min 1, ya, maka ini jadinya dikurang Y1 dikali Y2 ditambah, ini karena kita bisa lihat ini ada I di sini, kita langsung kita gabungkan I dikali X1 X1 Y2 ditambah X2 Y1. Nah, itu kira-kira penjumlahannya. Nah, bagaimana dengan perkalian? Kita cobakan bersama ini dengan kasus di atas. Kalau misalnya tadi, ini kita lihat di sini Z1 sama dengan 8 tambah 3I, sedangkan Z2 sama dengan 9 kurang 2I. Maka kita dapatkan Z1 kali Z2 untuk kasus ini. Kasus di atas kita dapatkan 8 ditambah 3I dikali 9 dikurang 2I sama dengan dapatkan 8 kali 9 72. Maka kita dapat juga 8 dikali min 2 min 16I. 9 dikali 3 ditambah dengan 27I. 3I kali min 2I ini dikurang 6I kuadrat. Maka kita dapatkan 72. Ini lihat 6I kuadrat berarti min 6. Min 6 kita dapatkan 72 tambah 6. Kemudian 16 ditambah ini minus 16, ini plus 27 menjadi 11I. Maka samaannya diselesaikan menjadi 78 ditambah dengan 11I. Ya, itu sudah cukup mudah, bisa kita perhatikan dengan baik. Nah, sekarang contoh lain. Bagaimana dengan kasus kita jika kita punya persamaan berapa harga dari I kuadrat? Nah, I kuadrat. Kita sekarang buktikan saja berapa I kuadrat. Maka sebenarnya kita urai menjadi 1 kali I dikali dengan 1 kali I. Maka kita dapatkan akar dari min 1 kali akar dari
min 1. Maka kita dapatkan akar dari 1 kali min 1 adalah akar dari 1 sama dengan 1. Oke. Itu untuk sifat-sifat penjumlahan dan perkalian dari dua bilangan kompleks. Kita lanjutkan. Bagaimana dengan pengurangan dan pembagian? Baik, saudara-saudara semuanya, kita perhatikan lagi. Untuk kasus yang sama, kita juga bisa lakukan jika dua bilangan kompleks kita kurangi atau kita bagi. Sama dengan kasus penjumlahan dan pengurangan. Kita lihat lagi sini. Ya, jika dua bilangan kompleks kita kurangi, misalnya ini bilangan, kita lihat di sisi kiri dulu, Z1 dikurang Z2, maka kita dapat X1 tambah Y1 dikurang S2 tambah Y2. Maka artinya apa? Sama bilangan real kita jumlahkan untuk kurangi, sama bilangan imajiner kita jumlahkan dan juga kita kurangi. Maka kita dapatkan di sini X1 dikurang S2, karena Z1 ini S1 kurang S2, ditambah Y1 dikurang dengan Y2. Tuh, ya. Oke, baik. Untuk kasus pertama tadi, ya, maka kita dapatkan untuk kasus pertama tadi, jika Z1, kita misalkan lagi, Z1 sama dengan 8 ditambah 3I, sedangkan Z2 adalah 9 dikurang 2I, maka Z1 dikurang Z2 sama dengan 8 ditambah 3I dikurang dengan 9 kurang 2I. Maka kita dapatkan real sama real kita kurangi jadi 8 kurang 9. Ini ditambah dengan 3 dikurang min 2 menjadi 3 ditambah 2I. Maka akan kita dapatkan samanya menjadi min 1 ditambah 5I. Min 1 ditambah dengan 5I. Oke, ini untuk penjumlahan. Oke, kita lanjutkan dengan bagaimana dengan pembagian. Nah, ini mungkin sedikit berbeda dengan sebelumnya. Untuk pembagian, maka kita lihat pada sisi kiri dulu. Pada sisi kiri kita memiliki Z1 dibagi dengan Z2. Maka kita lihat Z1 adalah X1 tambah Y1 dan Z2 adalah X2 tambah Y2. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah karena kalau seperti ini, maka kita harus memecah ini, persamaan ini dalam bentuk real dan imajiner. Nah, cara yang paling mudah adalah kita menjadikan bilangan di bawah ini bilangan real. Maka dengan demikian, maka kita mengalihkan, ya, jadi kita buat ini, jadi kita sebut nanti conjugate, kita lihat apa itu conjugate, nanti kita bahas setelah ini. Maka X, kita ini bagian bawah ini, X2 ditambah Y2, maka kedua bilangan, baik penyebut dan pembilang, kita kali dengan conjugate dari penyebut. Ya, X2 kurang Y2, ini X2 dikurang Y2 dibagi dengan X2 dikurang Y2. Tentu harganya 1. Itu harganya 1, maka kita dapatkan penyelesaian bersama ini seperti persamaan di bawah ini. Mungkin kalau kita bahas satu persatu, kita bisa lihat jika Z1 dibagi dengan Z2, maka kita dapatkan X1 tambah Y1 dibagi dengan X2 tambah Y2. Maka kita kali dengan conjugate dari bilangan di bawah ini,
Jadi X2 dikurang, kalau ini tambah sebenarnya maka kita jadikan kurang, X2 dikurang Y2 dibagi dengan X2 dikurang Y2. Nah, kita masih ingat kalau dua buah bilangan penyebut ini, kita lihat penyebutnya di bawah. Lalu jika X tambah Y dikali X dikurang Y, maka kita dapatkan kalau misalnya X A tambah B dikali A kurang B, maka dia menjadi A kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka dia ini menjadi X2 kuadrat ditambah I kuadrat Y2 kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Maka bagian atas terdapatkan X1 kali X2 sama dengan perkalian tadi ditambah X1 dikali min Y2 ditambah X2 dikali Y2 Y1 ini kali ini dapat min 1 jadi I kali I kuadrat jadi min 1 kali min 1 kita dapatkan jadi tambah Y1 Y2. Oke, baik, maka kita bisa selesaikan persamaan ini menjadi di bawah ini menjadi apa? Di bawah ini menjadi X2 kuadrat dikurang Y2 kuadrat, karena ini ada I kuadrat. Maaf, ini minus ya, maaf. Ini minus, maka ini menjadi plus. Oke, maka kita dapatkan ini X1 X2 ditambah Y1 Y2 ditambah I kali ini plus X2 Y1 dikurang X1 Y2. Atau kalau kita pisah menjadi real dan imajiner, bagian real dan imajiner, maka kita dapatkan X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2 dibagi dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat X2 kuadrat ditambah dengan Y2 kuadrat dikali ini I X2 Y1 dikurang X1 Y2 dibagi dengan X1 kuadrat X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Maka bilangan ini menjadi ini bagian real, ini bagian imajiner. Baik. Nah, kalau kita lanjutkan ke kasus yang tadi, di mana kita miliki Z1 sama dengan 8 ditambah 3I, sedangkan Z2 sama dengan 9 dikurang 2I. Nah, maka kita dapatkan Z1 dibagi dengan Z2 sama dengan 8 ditambah 3I dibagi dengan 9 kurang 2I. Maka dua-duanya kita kali dengan konjugat penyebut. 9 ditambah 2I dibagi dengan 9 ditambah 2I.
Maka apa jadinya? Nah, kita bisa lanjutkan. Ingat ini dia jadinya 8 kuadrat, 9 kuadrat ditambah dengan 9 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. Ini menjadi ini 9 kali 9 81 ditambah dengan 4. Sedang ini jadinya apa? 8 dikali 9 72. Kemudian ini 3 dikali 2 6. Ada I kali I maka menjadi dikurang 6 ditambah dengan I dikali 3 kali 9 3 kali 9 27 ditambah dengan 8 kali 2 16. Nah, ini kita dapatkan ini menjadi 66 ditambah 27 tambah 16 43 I 43 dibagi dengan 85, maka dia menjadi 66/85 ditambah I kali 43 dibagi 85. Ini menjadi bilangan real dan ini menjadi bilangan imajiner. Baik saudara-saudara semuanya. Nah, ini bisa kita lanjutkan dengan latihan-latihan lain-lain. Bila saudara-saudara kerjakan setelah ini latihan yang terkait dengan perkalian, penjumlahan dan pengurangan dan pembagian dari dua bilangan kompleks. Ya, oke. Sebagai tugas pertama adalah buktikan. Pertama itu buktikan bahwa I pangkat 3 itu sama dengan min I dan I pangkat 4 itu sama dengan 1. Oke. Kemudian juga selesaikan misalnya kedua. Jika Z1 sama dengan min 2 ditambah 11I, sedangkan Z2 sama dengan 2 dikurang I, maka tentukan atau hitung Z1 dikali Z2, kemudian Z1 dan Z1 dibagi dengan Z2. Oke. Itu tugas yang pertama. Selesaikan. Baik, kita lanjutkan ke topik selanjutnya tentang di mana kalau kita menggambarkan bilangan kompleks ini dalam sebuah bidang geometri. Nah, saudara-saudara semua, kita bisa lihat bahwa kalau dalam bidang kompleks, maka kita membagi sumbu, jadi absis atau sumbu X itu adalah bilangan real, sedangkan sumbu Y atau ordinat itu adalah bilangan imajiner. Maka sini real, maka dia sini imajiner. Oke, baik. Yang sederhana ya, kita bisa lihat di sini
Ya, kalau kita lihat ini sumbu Y, ini sumbu X. Ini X adalah bilangan real, ini adalah bilangan imajiner. Kalau kita punya sebuah bilangan kompleks, kalau kita bisa sumbu ini, misalnya kita punya Z1 di sini, maka ini ada real dari Z1. Ya, berarti yang di X1, kalau ini Z1, maka di sini adalah Y1. Oke, baik. Kalau kita juga punya bilangan lain, maka kita bisa sesuaikan seperti ini. Bilangan yang lain, misalnya Z2 di sini, kalau kita lihat, ini sini Z2, maka di sini adalah X2, bilangan realnya, di sumbu Y-nya adalah bilangan Y1 atau Y2 atau bilangan imajinernya. Bagaimana kasus dengan Z1 tambah Z2, maka sama dengan seperti penjumlahan pada vektor, kita bisa lihat ini Z1, ya, Z1 X1 tambah Y1, kita tambahkan dengan Z2. Kita tambahkan sini, ini Z2. Nah, ini Z2. Maka Z1 tambah Z2 ini menjadi, kita buang garis ini, maka ini menjadi Z1 ditambah Z2. Ini Z1, Z2 kita tambahkan ke sini, kedapatan Z1 adalah Z1 tambah Z2. Maka di sini, maka real dan imajinernya kita dapatkan bagian real adalah X1 ditambah X2, sedangkan bagian imajinernya adalah Y1 ditambah Y2. Itu cukup sederhana, bisa kita gambarkan tentang bagaimana menjelaskan sebuah bilangan dalam bidang kompleks. Oke, kita lanjutkan. Nah seperti ini. Bagaimana dengan pengurangan? Nah, sama juga dengan pengurangan. Bisa kita lihat, kalau kita lihat dari kasus yang lain, dengan pengurangan. Setelah ini ada Z1 di sini, kalau lihat di kiri ada Z1 dikurang Z2. Maka sini Z1 adalah Z2 ke sini. Maka Z1 dikurang Z2, maka dia minus kalau dikurangi. Ya, maka di sini Z1 arah Z2. Kalau dia minus berlawanan arah gitu ya. Maka kita dapatkan Z1 dikurang Z2 pada persamaan seperti ini. Maka bisa juga kita lihat di sini. Ini kita gambarkan lebih apa? Ini real tadi, sumbu real, ini sumbu imajiner. Kalau kita punya Z1 tadi di sini, ya, sedangkan kita punya Z2 di sisi di sini, maka tentu kalau dia kurang, maka dia akan bergerak berlawanan dari ke arah titik sumbu. Maka dia akan ini adalah, kalau ini Z1, maka ini menjadi minus Z1. Kalau kita dapatkan ini ini Z2 minus Z2, ini Z1. Maka kalau kita mendapatkan Z1 kurang Z2, maka kita tinggal menjumlahkan ini ke arah Z1, kemudian ke sini arah minus Z2. Maka kita dapatkan, inilah dia, ini adalah Z1 dikurang dengan Z2. Oke. Itu kira-kira. Nah, maka ini menjadi X1 dikurang X2, sedangkan ke sini sumbunya menjadi ini Y1 kurang Y2, dan ini menjadi X1 dikurang X2. Baik, itu kira-kira.
Selanjutnya kita lihat bagaimana sifat-sifat aritmatik dari bilang kompleks. Kita lihat, kita kembali ke lihat posisi kiri ini. Kita dapatkan jika Z1 tambah Z2, maka bisa kita balik Z1 sama dengan Z1 kurang Z1 tambah Z2, atau dibalik jadi sama dengan Z2 ditambah Z1. Atau juga untuk perkalian juga sama. Sifat komutatif ini Z1 dikali Z2 sama dengan Z2 dikali Z1. Kemudian ada sifat asosiatif, Z1 tambah Z2 dalam kurung ditambah Z3, maka sama dengan Z1 ditambah dalam kurung Z2 tambah Z3. Sama juga untuk perkalian, Z1 kali Z2 dalam kurung dikali dengan Z3 sama dengan Z1 dikali dengan Z2 dikali Z3. Untuk sifat distributif juga lihat Z1 kali Z1 dikali Z1 Z2 tambah Z3 sama dengan Z1 dikali Z2 ditambah Z1 dikali dengan Z3. Jadi sederhana saja, jadi tidak begitu rumit, sama dengan bilangan penjumlah dalam sifat aritmatik bilangan real. Terakhir kita membahas tentang, tadi kita sudah sebut tentang conjugate. Apa itu conjugate? Ya, jadi sebuah bilangan kompleks, dia akan punya conjugate kompleksnya. Jadi lihat pada sisi kiri, kalau kita punya sebuah bilangan Z sama dengan X tambah IY, maka conjugate dari bilangan ini adalah minus dari bilangan imaginernya. Jadi ini Z, ini kita lambangkan dengan ini, dapatkan, maka jika Z sama dengan X tambah IY, maka conjugate ini, conjugate dari Z adalah X dikurang I dikali Y. Oke, itu kira-kira. Nah, maka bagaimana kalau kita mencari, contoh lagi, maka real dari bilangan Z ini, ya kita juga bisa lihat real dari bilangan Z ini, ya, kalau real dari bilangan Z sama dengan X, ya. Jadi X itu sama dengan real dari bilangan Z, dia akan sama dengan setengah dari Z ditambah konjugatnya. Atau kita bisa lihat di sini setengah dari X ditambah X tentu, ya, menjadi X, gitu ya. Sedangkan Y itu adalah imajiner dari Z, kita dapatkan setengah dari 1/2I dari Z dikurang Z konjugat, atau sama dengan, kita bisa lihat 1/2I ini Z nya adalah Y, ya, dikurang dengan min Y. Itu kira-kira. Ini I, ya. Ini I. Maka kita dapatkan sama dengan 1/2I dikali dengan 2 2Y I. Oke, kita dapatkan jadi sama dengan Y. Oke. Nah, sekarang kita bahas sifat-sifat konjugatnya. Nah, sifat-sifat konjugat. Seperti apa sifat konjugat? Seperti kita lihat. Oke.
Sebab konjugat pertama adalah jika konjugat dari Z1 ditambah Z2. Kita lihat. Ini. Kalau kita lihat konjugatnya adalah sama dengan konjugat dari Z1 ditambah konjugat dari Z2. Sama juga konjugat Z1 kurang Z2 sama dengan konjugat Z1 dikurang konjugat dari Z2. Nah, juga Z1 konjugat dari Z1 kali Z2 konjugat sama dengan konjugat Z1 dikali dengan konjugat Z2. Begitu juga Z1 dibagi Z2 ini konjugat sama dengan konjugat dari Z1 dibagi dengan konjugat dari Z2. Oke, kita ambil contoh. Misalkan Z1 itu sama dengan 4 tambah 3i. Sedangkan Z2 sama dengan 2 tambah 5i. Oke. Maka sekarang kita coba buktikan saja. Maka Z konjugat Z1 tambah Z2. Lihat. Z tambah Z2 sama dengan apa? Berarti 4 tambah 2, 6. Z tambah 2 sama dengan 6. Ditambah 8i. Berarti konjugat dari keduanya Z1 tambah Z2 sama dengan 6 dikurang 8i. Nah, kita buktikan ini jadi apa? Maka kalau dalam persamaan tadi ini Z1 konjugat dari 1 tambah Z2 sama dengan konjugat dari Z1 tambah konjugat dari Z2. Kita bisa lihat konjugat dari Z1 adalah 4 dikurang 3i ditambah ini 2 dikurang 5i. Maka kita dapatkan berapa? 6 dikurang 8i. Jadi mesti kita bisa buktikan bahwa konjugat dari Z1 tambah Z2 itu sama dengan konjugat dari Z1 tambah konjugat dari Z2. Baik saudara-saudara semuanya. Nah, untuk ini kita lanjutkan tugas selanjutnya ya, untuk kita sebagai bahan latihan bagi kita di rumah. Jadi kita punya ini persamaan. Kita punya persamaan tadi Z1 sama dengan 2 min 2 tambah 11i, sedangkan Z2 adalah 2 dikurang i. Maka tadi hitung Z1 kali Z2, kemudian juga Z1 dibagi Z2, kemudian juga coba hitung ini A, B konjugat dari Z1 kali Z2 dan konjugat dari Z1 bagi Z2 ya, konjugat. Kemudian juga coba juga selesaikan yang C adalah berapa real dari 1 per Z kuadrat, dan kemudian berapa dari 1 dibagi dengan real ini Z2 ya, Z2 kuadrat. Oke. Kemudian yang terakhir yang D
adalah berapa 4 dikali Z1 tambah Z2 dibagi dengan Z1 dikurang Z2. Baik, saudara-saudara semuanya, mungkin itu pada pertemuan kita pertama kita tentang bilangan kompleks. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan pelajaran bagi kita, dan silahkan tugas ini diselesaikan untuk sebagai bahan latihan bagi kita semua dan di-upload di e-learningnya kampus. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.